Jadi harus dibantu. Cuma yang saya bingung begini Ustadz. Contoh nih, saya kan bikin salah misalnya. Oke. Ada orang yang karakternya kalau bikin salah dia nggak mau ngakuin. Ada yang dia lari, ada dia berretorika, ya macam-macam lah jenisnya ya. Saya ambil contoh, saya bikin salah, saya langsung, oh ya di mana salahnya? Oke, saya perbaiki. Ketika saya melakukan perbaikan, saya dikata-katain. Banyak tuh. Aku pernah. Banyak kan? Sering mengalami. Saya bingung. Maksudnya kalau saya mentalnya mungkin kan udah biasa. Saya berpikir, enggak juga. Saya berpikir, kasihan loh orang-orang itu yang di bawah yang mentalnya nggak kuat. Ketika dia ingin berubah, kok maki-maki dia. Ketika dia ingin melakukan hal yang benar, kok kata-katain orang itu. Betul. Jadi dia ngarepin apa? Iya. Jadi bingung saya. Aku pernah ngalamin dan temanku pernah ngalamin. Percaya nggak, temanku sampai minum obat penenang. Stres dia. Stres minum obat penenang. Gara-gara tadi, karena di framing kan sebenarnya kan ya. Karena balik lagi yang ngeri kan di framing ya. Iya. Karena kita tuh sebenarnya nggak siap hati juga ketika mau melihat orang berubah sebenarnya. Tahu nggak, Mas? Kita tuh kadang-kadang bukan seperti orang beragama, tapi seperti fans bola yang fanatik. Contoh ya, aku MU nih misalnya. MU misalnya kalah terus kemarin-kemarin misalnya. Sekarang sih lumayan sih. Nah terus tiba-tiba aku bilang gini, ya udah aku mau ganti jadi fansnya Liverpool aja deh. Kira-kira reaksi orang Liverpool gimana? Kan nggak mungkin kayak orang Muslim, Masya Allah gitu kan ya. Pasti bilang, udah lu ke tempat yang lain aja lu. Gue nggak terima lu di sini. Gitu. Gue suka lu. Nah dia mau berubah pun justru jadi salah. Contoh aku pernah mengalami gini. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika 2001 atau 2022 aku pernah ditanya di masjid. Waktu itu aku ngisi dari pagi sampai malam. Capek banget dan aku pernah ditanya, Yesus sebenarnya lahir di mana? Masalah itu. Sebagai seorang Katolik di SD kita udah diajarin Yesus lahir di Bethlehem. Betul. Di kandang. Dari konteks niat baik jadi tidak baik kan? Ya. Nah, kalau aku sih melihat bahwa saya balik lagi ke niat kita sih. Nah, kalau begitu kita harus introspeksi niat kita secara pribadi. Ya, harusnya begitu. Karena niat kita awalnya kita awalnya komentar atau misalnya mengkritik atau misalnya menasihati kan pengen perbaikan ya. Artinya kalau terjadi satu perbaikan ya kita senang. Tapi ketika misalnya contoh ternyata niat kita walaupun salah terus kemudian dimaki-maki orang terus kita maki-maki balik lagi, menurutku juga tidak tepat sih. Karena ada satu yang aku jaga, aku sangat menjaga bahwasanya kita tidak boleh secara verbal itu abusive. Walaupun kata-kata anjing tidak selalu abusive ya. Iya, kadang-kadang buat bercandaan kan, tapi dilihat tempat gitu kan. Misalnya aku sering ngomong sama orang ya terkait itu. Pernah nggak ngelihat Panji ngomong sama Deddy Corbuzier? Yang ada satu podcast itu per anjing-anjingan keluar semua tuh. Iya, banyak anjing ya. Tapi ya banyak anjing. Cuma mereka santai aja. Iya, dua-duanya saling menganjing-anjingkan kan. Tapi mereka baik-baik aja. Nah, di titik itu aku bilang